Si Rita pun menjerit sambil menangis waktu itu. Karena pas pintu terbuka, si Yani dalam keadaan kali ini gue bakalan membawakan sebuah cerita, kisah tentang seorang gadis yang baik hati, polos, dan cantik. Namanya Yani. Nama lengkapnya Sri Aryani. Dia hanya hidup bersama ibunya, tidak punya sanak saudara satupun. Ayahnya meninggal saat Yani berusia 9 tahun. Saat itu usia Yani 25 tahun. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Yani dan ibunya berjualan kue di depan rumah dengan bale-bale. Tiap harinya jualannya selalu habis terjual karena kue buatan mereka cukup enak. Suatu hari ada seorang lelaki tinggi, putih, usianya sekitar 38 tahun. Waktu itu saat laki-laki itu datang hendak membeli kue, ibunya yang melayaninya. Dan saat itu Yani sedang beres-beres di belakang. Dan saat ibunya melayani laki-laki ini, Yani pun keluar. Dan laki-laki itu bertanya kepada ibunya, itu siapa? Gitu. Dan ibunya menjawab, itu anak saya, katanya. Dan setelah melakukan pembayaran dan pergilah si laki-laki ini. Namun keesokan harinya laki-laki ini pun datang kembali dan membeli kue lagi kan. Kali ini Yani yang melayani. Dan akhirnya mereka pun berkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Semakin hari, hampir tiap hari laki-laki itu datang mengunjungi tempat jualannya si Yani. Semakin hari, mereka semakin akrab. Dan akhirnya pun mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menjalin satu hubungan. Dan singkat cerita, hampir sering Yani diajak liburan, bahkan sampai hampir seminggu Yani tak pulang ke rumahnya. Saat itu ibunya punya rasa khawatir melihat Yani yang bisa dibilang gadis yang gak pernah kemana-mana dan kurang gaul lah. Bisa dibilang kurang gaul, jarang keluar jauh-jauh gitu kan. Dan sekarang dia kenal seorang lelaki dan diajak pergi-pergi. Dan saat
mereka pulang pun diantarkan sama si laki-laki ini, dan laki-laki ini pun waktu itu bilang sama ibunya, dia mengutarakan keinginannya untuk menikahi Yani. Saat itu ibunya sangat senang, bahagia, karena ibunya berpikir dirinya sudah mulai tua dan tidak lama lagi akan dipanggil sang kuasa, pikirnya. Dan akhirnya ibunya pun menerima pengutaraan laki-laki ini, ya, namanya Irfan. Dan saat itu Irfan bilang akan secepatnya menikahi Yani. Dan saat itu pun Yani pun senang, dan akhirnya pulanglah si Irfan ini. Dan malam itu ibunya dan Yani itu ngobrol. Biasalah ngasih tahu gitu kan, orang tua ke ibunya, ibu ke anaknya, ngasih tahu tentang kalau rumah tangga harus begini, harus begini. Dan saat itu ibunya kayak mempunyai satu kekhawatiran yang entah apa gitu. Dan waktu itu Yani kelewat seneng gitu, sampai nggak peduli ibunya ngomong apa juga nggak begitu dianggap gitu. Jadi kayak yang didengar kuping kiri, dengar kuping kanan gitu. Nah kemudian keesokan harinya pun temannya, namanya Rita, teman SMP-nya tuh mengunjungi Yani. Saat itu Yani dan ibunya kebetulan berada di depan rumah karena kan jualan kue. Nah akhirnya Rita pun main ke situ dan berbincanglah mereka bertiga. Dan ibunya pun memberitahu Rita bahwa Yani ada yang melamar gitu. Dan Rita pun ikut senang. Dan dia menanyakan siapa cowoknya gitu kan. Biasalah kan kalau misalnya teman mau nikah suka heboh gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya Rita pun pulang. Dan saat itu udah mau maghrib. Setelah beres-beres mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Dan akhirnya jam 7 habis isya, jam 7-an lah, jam 7 lebih habis azan isya, si Irfan datang. Dan malam itu si Irfan minta izin ke ibunya untuk mengajak Rita keluar. Katanya mau mendatangi pesta ulang tahun temannya. Nah akhirnya dia pun diizinin sama ibunya, dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Malam itu ibunya ngerasa ada kekhawatiran gitu. Dari awal-awal juga udah punya feeling kekhawatiran yang entah apa gitu. Ibunya pun gak mengerti. Dan malam itu ibunya gak bisa tidur karena menunggu si Yani sampai jam 11, jam 12, jam 1. Ibunya pun semakin gelisah. Ibunya semakin gelisah dan khawatir karena janjinya si Irfan paling malam jam 11 pulang. Dan akhirnya ditunggu sampai azan subuh pun belum pulang. Dan akhirnya pun setelah
subuh jam 5:30 akhirnya si Yani pun pulang, tapi tanpa diantarin si Irfan. Dia naik kendaraan umum waktu itu. Dan ibunya saat membukakan pintu si Yani ini kaget melihat Yani yang kusut banget gitu kan. Rambutnya kusut, matanya merah, dan agak senyum-senyum sedikit gitu. Kayak cengar-cengir gitu. Dan waktu itu ibunya langsung menuntun dia duduk, dan dia nanya, kamu kenapa gitu kan. Saat itu dia cuman jawab nggak apa-apa sambil senyum-senyum kecil gitu. Dan saat itu ibunya ibunya mencium bau aroma alkohol waktu itu. Dan ibunya berpikir, wah berarti udah minum gitu. Saat itu udahlah, akhirnya si Yani ini diajak ke kamar dan disuruh tidur lah. Dan akhirnya ibunya pun bersiap-siap untuk berjualan. Dan pas azan zuhur, si Yani pun bangun. Kemudian dia mandi dan ke depan menemui ibunya. Dan saat itu ibunya nanya, kamu semalam kemana gitu. Kamu minum gitu-gitu kan. Dan si Yani bilang, iya katanya, aku dipaksa minum sedikit tapi nggak banyak kata. Dan dari situ ibunya bilang, kalau cuman keluar mau gitu-gitu mendingan nggak usah katanya gitu. Pokoknya dimarahin lah saat itu. Nah, kemudian singkat cerita, si Irfan datang lagi dan dia mengatakan untuk secepatnya menikahi si Yani gitu kan. Dan ibunya pun bilang katanya, ya lebih baik secepatnya kan, karena tidak baik juga diulur-ulur atau ditunda-tunda gitu kan. Dan setelah itu si Irfan pun mengajak si Yani pun keluar lagi. Waktu itu habis zuhur sekitar jam 2 dan mereka pun pergi keluar lagi. Dan saat itu ibunya semakin ngerasa nggak enak gitu, kayak yang tambah khawatir gitu ngelihat anaknya yang dulu baik dan nggak pernah yang aneh-aneh gitu, nggak pernah neko-neko, pas kenal cowok malah jadi berubah seperti ini gitu. Dari situ ibunya ya semoga aja yang nggak terjadi apa-apa lah gitu kan. Dan akhirnya pun pas mau maghrib mereka berdua pun pulang dan Irfan pun nganter sampai rumahnya dan bilang ke ibunya pamit, katanya dia mau ke luar kota dulu karena ada urusan pekerjaan, dan nanti setelah pulang dari luar kota beres kerjaan dia langsung menikahi si Yani. Saat itu ibunya percaya dan iya, dia pun diizinkan untuk pergi karena ada urusan pekerjaannya. Dan setelah singkat cerita 1 minggu 2 minggu ibunya pun mulai sakit-sakitan saat itu. Waktu itu ibunya demam dan batuk-batuk gitu. Dan waktu malam itu ibunya tuh lemas gitu, jatuh. Habis isya tuh ibunya mau ke kamar mandi dan jatuh. Terus si Yani popong ke tempat tidur. Dan waktu itu ibunya batuk dan keluar darah gitu batuknya. Melihat seperti itu akhirnya si
Yani pun menelepon ke si Rita, karena rumah Rita ya cukup jauh sih, sekitar 5 kilo dari rumahnya, untuk minta dianterin ke rumah sakit. Karena waktu itu suaminya si Rita punya mobil. Dan akhirnya Rita dan suaminya pun datang menghampiri dan membawa ibunya ke rumah sakit. Nah, setelah di rumah sakit, diperiksalah dan dokter menyatakan untuk dirawat inap. Dan saat itu pun si Rita setelah jam 10-an, sekitar jam 10 dia pun pulang, karena besok dia anaknya sekolah dan anaknya nggak dibawa, ditinggal di rumah kan. Dan setelah Rita dan suaminya pulang, akhirnya si Yani pun menunggu ibunya di kamar rumah sakit. Dan sekitar jam 12 tuh ibunya kebangun dan dia menanyakan si Irfan, gimana kabar si Irfan, suka ngehubungin kamu enggak, terus kapan pulangnya gitu kan. Dan saat itu si Yani bilang iya, minggu depan dia pulang karena belum selesai kerjaannya. Dan akhirnya mereka pun tidur, dan malam itu si Yani coba menghubungi si Irfan, namun saat itu HP-nya tidak aktif. Dan si Yani berpikir ya mungkin lagi istirahat, capek kerja apa gimana gitu. Keesokan harinya, 2 hari 3 hari, kondisi ibunya tuh semakin kritis. Bukan malah pulih tapi makin drop gitu. Dan akhirnya waktu itu dokter bilang ke si Yani banyakin berdoa katanya untuk kesehatan ibunya. Mendengar dokter bilang gitu, Yani udah berpikir, wah kayaknya dokter udah enggak, kayaknya tipis kayak apa sih, udah berpikir aneh gitu kan, ketakutan gitu. Dan waktu itu ibunya pun kembali bertanya, mana Irfan, kapan pulangnya, dan kapan nikahin kamu. Dan saat itu pun si Yani coba menghubungi si Irfan, tapi masih sama, handphonenya nggak aktif. Dan waktu itu ibunya minta diteleponin sama Irfan, katanya mau ngomong. Dan waktu itu karena dia hubungin tidak aktif, beberapa kali dari pas ibunya di rumah sakit pun dia coba menghubungi tapi tidak bisa dihubungi, ya mati gitu handphonenya. Dan waktu itu ibunya bilang, tolong bilangin ke si Irfan, ibu nggak tahu umur ibu sampai kapan, dan tolong secepatnya untuk kalian menikah gitu. Mendengar ibunya bilang gitu, si Yani semakin sedih dan ketakutan gitu. Dan setelah 4 hari 5 hari, ke-7 harinya di rumah sakit, akhirnya ibunya meninggal. Dari situ si Yani makin hancur, sedih karena udah nggak punya siapa-siapa lagi. Ibunya satu-satunya meninggal dan dia tidak punya sanak saudara, hanya punya satu teman, si Rita itu. Akhirnya pas dokter bilang, pas dia meninggal, akhirnya si Yani menangis dan menelpon si Rita dan kasih kabar bahwa ibunya meninggal. Akhirnya si Rita pun bergegas ke rumah sakit. Saat itu si Yani mencoba menghubungi si Irfan pun belum bisa dihubungin, masih nggak aktif. Dan akhirnya diuruslah jenazah ibunya dan akhirnya dibawa pulang dan dimakamkan waktu itu. Habis itu kan habis pemakaman, malamnya ada tahlilan di rumahnya. Saat itu si Yani benar-benar terpuruk, benar-benar sedih karena
ibunya meninggal. Apalagi dia meninggal dengan keinginan pengen ngelihat dia nikah, sedangkan dia belum nikah dan si Irfan ini tidak bisa dihubungin. Dia pun semakin sedih dan saat itu cuma si Rita satu-satunya yang mencoba support dia, ngedukung dia, menyemangatin dia gitu. Dan tahlilan malam pertama sampai malam ke-7 akhirnya selesai dan si Irfan pun dihubungin belum bisa dihubungi. Dan ketika setelah semua tahlilan selesai, akhirnya waktu itu karena Rita khawatir si Yani kenapa-napa karena sendirian di rumah, akhirnya dia sering main ke rumah si Yani. Kalau misalkan siang anak-anaknya udah pulang sekolah, mereka ke rumah si Yani. Dan Sabtu Minggu kalau suaminya libur, mereka pun lebih banyak menemani si Yani. Singkat cerita, sudah berjalan 2 bulan, 3 bulan, si Irfan nggak ada kabar. Akhirnya waktu itu si Yani bercerita ke Rita. Dia menceritakan sesuatu yang sangat mengagetkan untuk si Rita. Waktu itu si Yani menelpon si Rita untuk datang ke rumahnya karena ada yang ingin dibicarakan. Akhirnya waktu itu asar sekitar jam 4 lebih si Rita pun datang bersama anak-anaknya. Karena kan suaminya kerja, jadi dia cuman sama kedua anaknya. Dan pas sampai rumah si Yani dan mereka pun ngobrol, dan waktu itu si Rita sangat kaget dan gak menyangka gitu. Ternyata si Yani hamil. Umur kandungannya sudah 4 bulan. Dan saat ibunya meninggal, sebenarnya si Yani udah hamil 1 bulan saat itu. Dari situ si Yani menangis yang bingung gitu harus gimana, karena si Irfan juga gak ada kabarnya. Akhirnya si Rita pun coba buat menyemangatin gitu, udah gak usah dipikirin sekarang mah, yang penting bayinya sehat dan bisa lahir dengan selamat gitu. Kamu jangan mikirin yang aneh-aneh, udah gitu kan, kata si Rita. Dan saat itu pun si Yani cuman mengangguk dan nangis gitu. Dan akhirnya pas mau maghrib si Rita pun pamit pulang karena biasanya suaminya jam 7 atau setengah 7 pulang dan menyiapkan makan untuk suaminya gitu di rumah. Akhirnya si Rita pun ngajak, kamu mau ikut gitu kan ke rumah. Tapi si Yani nggak mau gitu. Dan akhirnya si Rita pun pulang saat itu. Dan si Yani pun masih dengan keadaan menangis. Tapi saat si Rita mau pergi, dia bilang, udah kamu tidur istirahat, udah jangan nangis, besok aku kesini lagi, kata gitu. Besok kan hari Sabtu, jadi suaminya libur, anak-anaknya libur, jadi bisa pagi-pagi ke situ. Dan akhirnya si Rita pun pulang. Dan keesokan harinya jam 8 pagi, jam 8 lebih setengah 9-an lah, si Rita dan suaminya dan kedua anaknya itu udah siap-siap untuk pergi ke rumah si Yani. Jadi paginya si Rita udah masak, bawa makanan gitu, masak mau makan di rumah si Yani gitu kan, bareng-bareng. Nah, ini mereka pun siap-siap dan berangkat ke rumah si Yani.
Jam 9 pagi sampailah ke rumah Yani. Saat itu si Rita ketok-ketok pintu dan pintunya dikunci gitu kan. Dan semakin ngerasa aneh si Rita waktu digedor-gedor berapa kali nggak dibuka kuncinya sama si Yani gitu kan. Akhirnya suaminya pun keliling rumahnya ngedor-gedor tiap jendela kamar gitu kan, takut lagi tidur di kamar gitu kan. Keliling rumahnya tapi nggak ada respon, nggak ada jawaban, gedor-gedor hampir setengah jam mereka nunggu di luar dan nggak ada tanda-tanda bahwa si Yani ada di dalam gitu kan. Tapi keadaannya pintu terkunci dan lampu semua masih nyala gitu kan. Akhirnya saat itu si Rita menyuruh suaminya untuk mendobrak pintunya karena si Rita punya perasaan yang gak enak gitu, karena semalam waktu dia pulang dari rumah Yani, keadaan Yani yang masih nangis dan sedih gitu kan. Akhirnya udah mas katanya dobrak aja gitu kan. Akhirnya pun didobrak lah saat itu pintunya sama suaminya. Didobrak, terbuka, dan si Yani pun buru-buru masuk nyari ke kamarnya dan gak ada di kamarnya si Yani. Si Rita tambah cemas gitu kan, pas di kamarnya gak ada, pas ke kamar ini gak ada, semua kamar disambangin gak ada, ke dapur juga gak ada. Dan Yani pun akhirnya sama suaminya mikir si Yani kemana ya gitu kan. Biasanya kalau mau pergi dia kasih tahu gitu kan. Dan akhirnya si suaminya ngeliat ke pintu kamar mandi. Dan akhirnya si Rita pun maju ke kamar mandi dan ingin membuka pintunya. Tapi pintunya tuh terkunci dari dalam gitu kan. Ketok-ketok Yan gitu kan sama si Rita. Tapi nggak ada jawaban. Dari situ si Rita tuh khawatir gitu, takut ada apa-apa, takut pingsan apa gimana, sedangkan dia kan lagi hamil gitu kan. Akhirnya dia pun nyuruh si suaminya untuk ngedobrak pintu itu. Akhirnya, mas udah dobrak lagi ini kan. Akhirnya pun ditendang lah pintu itu 2 kali tendangan dan terbuka. Pas pintu kamar mandi terbuka, itu suaminya si Rita sama si Rita itu kaget, benar-benar kaget. Dan si Rita pun menjerit sambil menangis waktu itu. Karena pas pintu terbuka, si Yani dalam keadaan setengah bugil ya, cuma pakai celana dalam sama kaos oblong putih, tergantung lehernya di plafon kamar mandi. Yani bunuh diri, Yani gantung diri. Saat itu si Rita benar-benar histeris, yang menjerit sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya. Dan saat itu pun dipeluk sama suaminya. Udah akhirnya suaminya pun mengajak si Rita keluar rumah itu dan mendengar si Rita menjerit, karena keras banget ya menjeritnya, karena teriak, benar-benar teriak. Tetangganya pun akhirnya pun berdatangan, ada apa. Dan akhirnya diceritain sama si suaminya bahwa si Yani gantung diri. Dan akhirnya pun warga coba menurunkan si Yani, dan akhirnya ada polisi pun datang dan mengurus semuanya. Dan setelah semuanya diurus dan singkat cerita pun udah dimandikan dan siap dikuburkan waktu itu. Dan semuanya kan diurus waktu itu kan jam 10-an kejadian. Jadi sekitar habis zuhur akhirnya si Yani pun dikuburkan. Kuburannya di samping ibunya.
Dan waktu itu si Rita sangat benar-benar enggak percaya dan ngerasa bersalah gitu, karena malam itu dia meninggalkan si Yani yang sedang sedih seperti itu. Dan akhirnya pun mengadakan tahlilan untuk Yani itu di rumahnya si Rita. Dan pas tahlilan ke hari ketiga tuh jam 10. Jadi kan tahlilannya sehabis Isya dan jam 9 tuh udah bubar ya. Dan jam 10 tuh dia si Rita ini posisi lagi tidur di kamar anaknya. Jadi dia lagi ngelonin anaknya gitu kan, tidurnya posisinya miring ya, ngadep ke anak-anaknya gitu kan. Saat itu suaminya sedang ngobrol berdua di teras dengan tetangga yang masih ada di situ. Dan waktu itu suaminya benar-benar kaget saat tiba-tiba si Rita ketawa yang cekikikan gitu. Pokoknya ketawa yang benar-benar serem gitu ketawanya, keras banget itu. Akhirnya pun anaknya pun sampai yang satu kan masih umur 3 tahun, yang satu umur 6 tahun, nangis gitu. Anaknya pun kaget ngelihat ibunya seperti itu dan mereka pun nangis. Dan saat suaminya lari ke kamar, si Rita itu udah ada di pojok kamar. Dia posisinya duduk, tapi kakinya gini, duduk gini sambil melotot, dan mukanya itu bukan muka si Rita gitu kan, samar-samar gitu. Dan akhirnya suaminya masuk dan diikuti bapak-bapak di luar pun ngikut masuk. Dan akhirnya pun ditanya, Rita gitu kan, kamu kenapa gitu kan. Dia malah ketawa sejadi-jadinya gitu, ketawa yang cekikikan banget gitu, pokoknya serem banget. Dan akhirnya pun si Rita ini dipegangin sama bapak-bapak. Dan ada kebetulan waktu itu Bapak Ustadz yang mimpin doa tahlilan itu rumahnya deket ya, nggak begitu jauh. Dan akhirnya satu orang manggil bapak-bapak Ustadz itu dan akhirnya datang dan nyamperin si Rita yang kesurupan ini. Dan ditanya sama Pak Ustadz, ini siapa gitu. Dan waktu itu si Rita yang memasuki tubuh si Rita tuh ngakunya Yani kata. Terus kata Pak Ustadz, ngapain katanya masuk, kan udah meninggal gitu, nggak usah ganggu yang masih hidup, udah kamu yang tenang di alam sana gitu kan, kita juga di sini ngedoain kamu gitu. Dan saat itu dia menyampaikan, tolong sampaikan ke si Irfan gitu kan, dia harus tanggung jawab. Dia ngomong gini, bilangin sama si Irfan harus tanggung jawab. Saya mati gara-gara dia, ibu saya mati gara-gara dia. Pokoknya 7 turunan harus tanggung jawab. Saat itu dia bilang gitu. Dan akhirnya pun si Rita pun didoain dan akhirnya pun sembuh dari kesurupannya gitu, sadar akhirnya. Dan saat itu pun setelah beberapa jam si Rita siuman dan dia nanya, aku kenapa gitu kan. Dan akhirnya diceritakan sama suaminya, gini katanya harus si Irfan gini, kamu dimasukin si Yani dan bilang si Irfan harus tanggung jawab 7 turunan gitu kan. Dan waktu itu si Rita bilang, ya gimana nyampaikan, si Irfannya juga nggak tahu di mana dan orangnya seperti apa dia nggak tahu gitu kan. Dan akhirnya pun terus
dari malam pertama dari malam ketiga tahlilan sampai ke-7 tuh si Rita tuh selalu kesurupan gitu, dan setiap kesurupan yang diomongin, yang dikatain itu aja, bilangin si Irfan harus tanggung jawab 7 turunan gitu terus, dan sampai ke hari ke-7. Dan setelah tahlil pun selesai, dan setelah saat tahlil ke-7-nya selesai, dan si Yani pun nggak kesurupan lagi gitu kan. Dan akhirnya pun keesokan harinya mereka pun pergi ke kuburan si Yani. Dan di kuburan itu si Rita bilang, yang menyampaikan, udah kamu yang tenang di sana, udah masalah si Irfan biarkan Allah yang ngebalas gitu. Kalau memang dia niat sama kamu nggak benar ataupun nggak baik, dia udah ada yang ngatur gitu kan, udah dia yang nanggung sendiri akibatnya, karena pasti ada Allah yang tahu gitu. Dan dari situ udah nggak pernah ada kejadian aneh-aneh lagi. Dan itulah sedikit kisah singkat cerita tentang Yani.